Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa teman-teman mahasiswa mata kuliah MKPK. Eh, jadi untuk hari ini ya, ini adalah pertemuan pekan ke-15 eh, yang akan kita laksanakan secara asinkronus. Di sini saya akan memberikan sebuah video untuk menjelaskan materi pada eh, pertemuan pada hari ini. Oke, sebelumnya mungkin sebelum kita mulai, marilah kita berdoa dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, teman-teman. Jadi untuk pertemuan kali ini ya, materi yang akan kita bahas adalah simulasi ya. Jadi simulasi di sini maksudnya bukan kita simulasi untuk latihan soal ya. Mungkin kemarin saya sempat menyampaikan di kelas ya mungkin kalau kita nanti akan latihan soal di pertemuan terakhir tapi di sini saya memutuskan untuk tidak latihan soal ya karena nanti untuk materi kita terkait dengan UTS nanti eh, metode UTS AAS mohon maaf AS-nya itu adalah kita dengan teman-teman mengerjakan soal dan teman-teman silahkan bisa open open ini ya open notes ya atau open book begitu ya. Tetapi untuk yang kelas reguler nanti saya harapkan untuk tidak membuka device begitu ya. Tetapi untuk kelas paralel nanti monggo silahkan bisa open notes dan open book. Tetapi nanti dilaksanakan dengan menulis tangan begitu ya. Nah, oke untuk materi kita pada hari ini ya, ini adalah terkait dengan simulasi ya, teman-teman semuanya. Jadi simulasi itu sebenarnya masih berkaitan dengan apa yang kita bahas sebelumnya ya. Jadi simulasi itu juga satu bagian dari pengambilan keputusan. Kalau teman-teman kemarin masih mengingat bahwa dalam mengambil keputusan itu ada beberapa metodologi yang bisa kita gunakan sesuai dengan kondisinya masing-masing ya. Kemarin itu ada pengambilan keputusan dalam kondisi pasti, kemudian dalam kondisi tidak pasti, dan juga dalam kondisi berisiko, begitu ya. Nah, simulasi ini masih ada kaitannya dengan itu ya, masih ada kaitannya dengan pengambilan keputusan, karena kita masih mempertimbangkan probabilitas di sini. Jadi masih mempertimbangkan ketidakpastian. Namun sebelum masuk ke situ, mungkin saya akan sedikit review mengenai apa yang sudah apa ya kita bahas atau kita apa kita bahas sebelumnya ya materi-materi yang sudah kita bahas sebelumnya. Jadi di apa di pertemuan pertama atau di pekan ke-9, jadi kemarin kita sudah membahas yang namanya decision tree begitu ya. Nah, decision tree ini masih berkaitan erat ya dengan teori pengambilan keputusan ya. Karena ini juga salah satu cabang pengambilan keputusan ya. Kemarin kita putuskan untuk apa menjadikan ini menjadi dua pertemuan begitu ya. Nah, decision tree ini tentu berbeda ya dengan teori pengambilan keputusan ya. Eh, Lebih kepada bagaimana kita mengambil keputusan yang kemudian ada konsekuensi yang lebih lanjut dari keputusan itu. Kemudian di pekan ke-10 ya, kita kemarin bahas mengenai analisis network dan analisis jalur kritis ya. Nah, ini sebenarnya implikasi atau aplikasi dari apa materi ini adalah teman-teman apabila ketika berada di posisi manajer ya, ketika memiliki suatu proyek, nah itu teman-teman bisa menggunakan analisis network atau analisis jalur kritis ya. Biasanya aplikasinya ada pada ketika teman-teman membuat satu proyek, di mana di dalam satu proyek itu teman-teman memiliki satu list pekerjaan atau memiliki satu daftar pekerjaan yang harus diselesaikan. Jadi kalau kita membuat proyek, kan biasanya begitu ya, ada suatu pekerjaan, oh saya harus seperti ini, harus seperti ini, harus seperti ini, harus misalnya membangun sebuah apa kontraktor gitu ya membangun suatu perumahan, oh harus harus mengurus perizinan dulu, harus kemudian menghubungi kontraktor, harus eh, mempersiapkan surat-surat dan lain-lain seperti itu. Nah, analisis network ini memungkinkan kita untuk bisa memanage semua pekerjaan itu dengan efisien ya.
Jadi kita bisa melakukan pekerjaan mana yang bisa kita lakukan secara bersama-sama atau mana pekerjaan yang tidak bisa kita lakukan secara bersama-sama karena prasyarat dari suatu pekerjaan tertentu itu bisa jadi adalah harus selesai suatu pekerjaan yang lain begitu. Jadi kita kita memanage semua itu karena tentu saja dengan memanage pekerjaan seperti itu kita akan lebih bisa menghemat waktu karena dalam proyek ya apa waktu itu ekuivalen dengan biaya. Jadi semakin lama proyek itu diselesaikan, maka biaya yang dibutuhkan itu tentu saja lebih banyak ya. Nah, sebagai seorang pengelola bisnis begitu ya, pengelola apa suatu organisasi, tentu kita harus memperhatikan yang namanya bottom line ya. Kita harus memperhatikan eh, profit kita berusaha sebagaimana mungkin untuk meminimalisir biaya dan meningkatkan keuntungan. Nah, tentu saja kita harus menekan biaya dan dalam hal ini tentu saja kita harus menekan waktu supaya lebih cepat selesai. Nah, aplikasinya di situ. Kalau untuk decision tree tadi, mohon maaf, tadi belum saya sampaikan. Decision tree ini biasanya berada pada posisi ketika teman-teman itu berada di top level manajemen ya. Jadi berada di posisi misalnya CEO atau COO ya, atau Chief ya Operating Officer atau Chief eh, apa Executive Officer di mana teman-teman itu mengambil suatu keputusan besar yang yang tidak terstruktur begitu ya. Jadi teman-teman harus mempertimbangkan beberapa hal ya, variabel yang tidak pasti. Nah, kemudian di pekan ke-11 kita kemarin membahas mengenai manajemen persediaan. Nah, tentu aplikasi dari materi ini adalah pada bagaimana teman-teman bisa memanage ya, atau mengelola persediaan barang ya. Jadi di institusi manapun teman-teman berada atau di perusahaan ya, teman-teman bisa mengelola eh, persediaan dengan baik ya, karena pengelolaan persediaan itu eh, persamaannya adalah bahwa teman-teman harus mencapai satu keseimbangan antara biaya untuk menyimpan barang dan juga biaya pengiriman ya. Ya, apabila barang itu terlalu banyak disimpan, tentu saja barang itu akan menimbulkan cost ya atau biaya yang besar. Nah, atau kalau barang itu terlalu sedikit disimpan, maka kita akan lebih sering untuk memesan barang itu ke supplier. Artinya bahwa biaya pengiriman itu juga akan lebih besar. Ya. Jadi kita harus eh, apa ya menentukan keseimbangan antara biaya kirim ya dan biaya simpan itu yang kita namakan sebagai economic order quantity. Nah, begitu ya. Kemudian untuk selanjutnya ya yang pekan ke-12 yaitu teori pengambilan keputusan tadi apa satu eh, satu tema ya dengan pekan ke-9 ya. Kemudian yang ke pekan ke-13 adalah model antrian ya. Nah, model antrian ini aplikasinya terletak pada eh, ketika teman-teman mengelola operasional perusahaan gitu ya. Kalau misalnya teman-teman itu mengelola bagaimana eh, apa ya workflow dari apa bisnis teman-teman ya. Misalnya di pabrik begitu ya, bagaimana barang itu dikelola dengan baik dari barang jadi dan barang mentah, kemudian ke barang jadi dan lain-lain. Nah, kita berusaha untuk meminimalisir antrian yang tidak diperlukan atau antrian yang menimbulkan biaya yang tinggi ya. Jadi karena antrian itu bisa menghambat apa proses bisnis kita ya. Bisa jadi antrian itu bisa menimbulkan kos tambahan gitu ya, atau menghilangkan kesempatan-kesempatan tertentu ya. Tentu saja ketika misalnya kita memproses sebuah barang ya dari barang mentah misalnya ke barang setengah jadi dan lain-lain dan di situ ada banyak antrian, tentu akan menghambat apa keseluruhan proses ya, sehingga akan lebih costly dan lebih apa kesempatan untuk misalnya menjual barang lebih banyak juga akan lebih berkurang. Dan ini juga bisa diaplikasikan dalam kita pelayanan terhadap customer kita, pelayanan terhadap masyarakat ya. Nah, kalau kita misalnya dalam pelayanan kita, misalnya kita seorang perusahaan toko, perusahaan apa
swalayan gitu ya, menyediakan barang dan eh, antriannya terlalu panjang, bisa jadi apa customer baru itu malas ya, atau mereka merasa tidak puas gitu ya karena terlalu lama mengantri ya, dan mungkin berpotensi untuk tidak jadi beli gitu ya. Seperti misalnya di pom bensin yang terlalu panjang kan kadang-kadang kita eh, ya udahlah kita cari pom bensin yang lain aja kalau ini yang terlalu panjang misalnya gitu. Nah, jadi itu harus kita antisipasi, harus kita kelola dengan baik. Nah, itu adalah model antrian. Kemudian terkait dengan game teori ya, kalau tentang game teori ini hampir sama sebenarnya dengan teori pengambilan keputusan. Jadi game teori ini bagaimana cara kita mengambil keputusan ketika kita dihadapkan pada strategi-strategi yang kemungkinan juga akan dipengaruhi oleh strategi lawan kita. Nah, kalau kalau dibagi di teori pengambilan keputusan kemarin ya, itu kan kita ada prinsip ada suatu kondisi di mana misalnya kita mengambil keputusan atau mengambil alternatif keputusan A, B atau C. Nah, kadang-kadang keputusan masing-masing itu juga dipengaruhi oleh suatu kondisi tertentu, misalnya kondisi perekonomian rendah, sedang atau tinggi, gitu ya. Nah, itu kemudian eh, apa tentu kondisi itu akan berpengaruh pada keputusan yang kita ambil. Kita mau mengambil keputusan A, apabila dalam kondisi ekonomi rendah, bagaimana? Apakah itu lebih baik daripada kalau kita mengambil keputusan B dalam kondisi yang rendah juga? Nah, itu kan kita harus pertimbangkan. Nah, kondisi ekonomi itulah yang kemudian mempengaruhi kita mengambil keputusan yang mana. Nah, sedangkan dalam game teori eh, hanya berbeda dalam hal itu saja. Jadi alternatif keputusan atau kalau di dalam game teori itu ada strategi, strategi yang kita ambil, misalnya strategi A, B atau C. Nah, itu juga dipengaruhi ketika misalnya saya mengambil strategi A, maka lawan kita akan mengambil strategi yang mana. Nah, itulah yang kemudian berpengaruh pada keputusan yang kita ambil. Jadi sebenarnya hampir sama. Dan juga cara pengambilan keputusannya juga hampir mirip ya. Misalnya kita bisa menggunakan metode maksimin kita atau minimax gitu ya dalam pengambilan keputusan. Kemudian yang pekan ke-15 yaitu yang akan kita apa diskusikan hari ini adalah mengenai simulasi begitu ya. Oke, eh, masuk ke materi ya. Jadi untuk simulasi ini ya. Nah, merecall kembali ya teman-teman ya, mengingat kembali mengenai konsep dasar dalam pengambilan keputusan ya. Jadi dalam mengambil keputusan kita itu harus bisa mengidentifikasi paling tidak 4 hal ya sebelum kita bisa mengambil keputusan. Pertama, kita harus mengidentifikasi keputusannya dulu atau alternatif alternatif pilihan keputusan yang harus kita ambil ya. Jadi kita nggak bisa mengambil keputusan kalau kita nggak punya pilihan keputusan ya. Jadi kita harus tahu oh keputusan yang mau saya ambil apa. Misalnya keputusan A, B, C atau D ya. Kita misalnya keputusan mengekspansi produk atau diferensiasi dan lain-lain kita kita punya pilihan-pilihan. Pertama itu. Kemudian yang kedua adalah keadaan dasar. Nah, apa itu keadaan dasar? Keadaan dasar itu adalah eh, kondisi di mana bisa mempengaruhi keputusan yang kita ambil. Jadi kalau dalam contoh kemarin kondisinya adalah misalnya kondisi perekonomian rendah, kemudian kondisi perekonomian sedang atau kondisi perekonomian yang sedang tinggi. Atau kalau dalam contoh kemarin itu kita eh, apa seorang loper koran ya membeli koran dia mau ngambil keputusan mau beli berapa, keadaan dasarnya adalah permintaan koran. Jadi ketika permintaan korannya itu adalah 10 misalnya 10 buah atau permintaan korannya itu adalah 100 atau 150, nah itu adalah keadaan dasar. Nah, jadi suatu kondisi yang mempengaruhi keputusan kita. Nah, probabilitas itu apa? Probabilitas itu adalah kemungkinan keterjadian ya. Jadi eh, misalnya keadaan dasar itu tadi keadaan dasar apa di perekonomian rendah, sedang atau tinggi. Nah, kemungkinan terjadinya keadaan dasar apa perekonomian rendah itu berapa persen misalnya? Atau kemungkinan
terjadinya keadaan tinggi itu berapa persen. Nah, itulah yang namanya probabilitas. Nah, ya misalnya ke dalam kondisi perekonomian yang bagus gitu ya, nah itu kan bisa jadi probabilitas untuk apa kondisi baiknya tinggi. Misalnya kayak apa tadi ya apa loper koran gitu ya. Misalnya sedang ada berita yang hot atau sedang pemilu misalnya kan. Nah, berarti bisa jadi probabilitas untuk keadaan dasar pembelian koran atau permintaan koran itu tinggi. Jadi seperti misalnya eh, pembelian koran kira-kira sekitar 100 orang yang akan beli. Ini berapa persen kira-kira 100 orang yang akan beli? Oh, kira-kira adalah 70% karena sedang ada pemilu misalnya. Kalau sedang diam-diam aja, dingin-dingin aja, mungkin kondisinya oh, untuk pembelian 100 orang ini kemungkinan juga cuma 30% misalnya. Kemudian payoff. Payoff itu adalah apa ya? Reward ya atau apa yang kita dapatkan dari keputusan itu. Jadi keputusan itu kemudian bercabang pada keadaan dasar. Jadi satu keputusan A misalnya, kalau keputusan A diambil, ada tiga kemungkinan nih, kemungkinan keadaan dasar misalnya X, Y, Z gitu ya. Nah, kemungkinan keadaan dasar X itu berapa persen? Nah, kemudian payoff-nya berapa? Jadi ketika misalnya, oh saya mau mengambil keputusan A nih, mengambil keputusan A, tetapi dalam keputusan A ini belum tentu apa payoff-nya itu pasti ya. Jadi bisa jadi ketika saya mengambil keputusan A, tetapi kondisinya itu sedang X gitu ya, itu berapa payoff-nya? Nah, itu masing-masing kita harus bisa identifikasi. Nah, setelah kita identifikasi, nah baru kemudian kita bisa menentukan eh, apa namanya pilihan mana yang paling tepat. Nah, dalam menentukan itu ada beberapa metodologi ya, teman-teman ya. Kalau kemarin itu ada eh, dua metodologi ya, tiga metodologi ya. Jadi yang pasti, kemudian yang beresiko dan juga yang tidak pasti. Nah, keputusan pengambilan keputusan yang tidak pasti itu kemarin terbagi menjadi beberapa cara ya. Karena tidak pasti itu artinya kita tidak tahu berapa probabilitasnya. Jadi i- kita tidak tahu probabilitasnya itu berapa. Jadi kalau saya mengambil keputusan A, kemudian kondisi X itu berapa persen keterjadiannya? Kita nggak punya riset, kita tidak punya historical data untuk kemudian kita apa gunakan sebagai dasar. Berarti kan kita nggak tahu. Kalau kita nggak tahu, kita harus bagaimana? Nah, itu ada beberapa cara ya. Kita bisa menggunakan cara Laplace ya. Kita menggunakan cara Laplace, kemudian kita bisa menggunakan maximin dan juga minimax, sorry. Oh, sorry, maximin ya, maximin memaksimalkan hasil minimal, maximin, maximax dan juga minimax regret gitu ya. Nah, ini mungkin tidak akan saya jelaskan terlalu banyak mungkin ya, hanya sedikit saja. Kalau kita mengambil keputusan secara minimax ya, intinya adalah bahwa, nah ini teman-teman bisa melihat ya, bahwa di sini ada empat keputusan misalnya, keputusan A, B, C, dan D ya. Dan masing-masing keputusan itu terikat dengan keadaan dasar tertentu ya, keadaan dasar A, B, C, dan D. Dan masing-masing itu kita sudah harus bisa mengidentifikasi payoff-nya atau kita akan mendapatkan bayaran berapa gitu ya. Nah, di sini kita tidak melihat adanya probabilitas di sini ya. Jadi karena kita tidak tahu probabilitasnya, sudah kita tinggal memilih dengan cara agak buta ya teman-teman ya. Jadi kita memilihnya agak-agak asal tapi tidak asal juga. Nah, kita misalnya dari masing-masing keadaan dasar itu di keputusan A, oh masing-masing ada payoff-nya. Nah, dari payoff ini kita cari yang paling kecil. Karena di sini asumsinya ketika seorang mengambil keputusan secara minimax itu adalah dia adalah seorang risk averse ya. Dia menghindari resiko. Ah, karena dia tidak tahu kira-kira akan mendapatkan payoff berapa, ya sudahlah saya apa mengambil keputusan yang kira-kira nanti kita nggak rugi-rugi banget kalau rugi, walaupun tidak untung untung banget kalau untung seperti itu ya. Jadi kita kita kemudian cari yang paling kecil. Kita konservatif di sini. Oh, dari keputusan A ini kira-kira berapa payoff terkecil? Payoff terkecil itu adalah pahit-pahitnya.
Jadi kalau kita ngambil keputusan A, pahit-pahitnya kita dapat berapa sih? Oh, pahit-pahitnya kita dapat ini. Kemudian eh, ngambil keputusan B, pahit-pahitnya dapat berapa? Oh, pahit-pahitnya dapat ini. C yang ini, D yang ini. Nah, dari semua pahit-pahitnya itu kita kumpulkan ya dari empat empat keputusan itu. Nah, mana keputusan terbaik ya? Kita menentukan mana keputusan terbaik adalah kita dengan menentukan payoff paling besar dari yang terkecil. Jadi, wah dari semua pahit-pahitnya ini yang masih mending pahitnya ya, pahit yang terbesar atau payoff yang apa paling besar ya dari keseluruhan payoff yang terkecil. Nah, itu adalah kalau kita menggunakan minimax ya. Kemudian kalau kita menggunakan Laplace ya, kita bisa mengasumsikan bahwa probabilitasnya itu karena kita nggak tahu probabilitasnya, maka probabilitasnya itu kita asumsikan sama semua. Ya, jadi semua probabilitasnya itu sama. Misalnya kalau ada keadaan dasar 4 maka probabilitasnya harus kita bagi menjadi 4. Jadi masing-masing probabilitasnya adalah 25%. Begitu ya. Jadi kalau ke keadaan dasarnya 3 maka ya kita kalikan, eh, kita bagi 3. Jadi setiap probabilitasnya adalah 33,3%. Cara pengambilan keputusannya sama dengan pengambilan keputusan tidak pasti. Jadi kita payoff dari masing-masing keadaan dasar, kita kalikan dengan probabilitasnya yang mana itu adalah 25%. Kemudian kita mendapatkan payoff total dari masing-masing keadaan dasar. Dari masing-masing keadaan dasar di keputusan A misalnya, itu kita total. Kita total, kita mendapatkan angka berapa, kemudian yang B juga, C juga, dan D juga. Kita ambil mana yang memiliki angka yang paling besar atau payoff total yang paling besar. Kemudian, nah ini yang keputusan dalam kondisi berisiko. Maksudnya adalah kondisi yang dimana kita tahu probabilitas dari masing-masing keadaan dasar. Nah, ini caranya adalah kita mengambil keputusan dengan cara mengalihkan payoff masing-masing ya itu dengan probabilitasnya kemudian dikalikan dengan payoff total, sorry, dikalikan dengan probabilitas dan akan mendapatkan payoff total dan kita akan mendapatkan eh, payoff secara totalnya sehingga kita bisa memutuskan mana yang paling tepat yaitu dengan melihat mana yang paling besar dari payoff totalnya. Oke, itu adalah untuk pengambilan dengan kondisi berisiko ya, teman-teman ya. Nah, kemudian kita masuk ke simulasi ya. Simulasi ini adalah sebenarnya kalau untuk definisinya ya adalah satu duplikasi atau abstraksi dari persoalan dalam kehidupan nyata ke dalam model-model matematika, gitu ya. Nah, biasanya dilakukan penyederhanaan sehingga pemecahan dengan model model bisa dilakukan. Nah, seringkali di dalam model simulasi dimasukkan unsur ketidakpastian. Nah, ini yang saya sebutkan tadi. Simulasi biasanya dikerjakan menggunakan program komputer. Ya, biasanya dia harus menggunakan program komputer karena biasanya melakukan berbagai macam percobaan, ya, tidak hanya satu kali, 10 kali, tapi mungkin banyak kali gitu ya. Karena dengan melakukan berbagai macam percobaan itu akan bisa meningkatkan apa ya keterwakilan ya dengan kondisi nyata gitu ya. Nah, kemudian di sini ada beberapa model, ada model stokastik atau probabilistik ya, kemudian model simulasi yang deterministik, model simulasi yang dinamik dan statik, dan model simulasi yang heuristik. Nah, di sini kita hanya akan membahas mengenai model stokastik atau probabilistik ya sesuai dengan apa yang disampaikan di buku ya. Jadi model stokastik ini juga disebut model Monte Carlo ya, dan sifat-sifat output dari proses itu ditentukan berdasarkan dan merupakan hasil konsep random acak ya. Jadi ini berdasarkan uh, acak gitu ya. Jadi nanti gimana cara mengacaknya, nah nanti kita akan apa bahas ya. Nah, nah ini sebagai contoh teman-teman ya. Nah, misalnya ini ada suatu kasus di mana ada kebijaksanaan persediaan omelet di restoran. Jadi kalau biasanya suatu hotel atau restoran itu menyediakan omelet di pagi hari, ya ini berapa sebenarnya jumlah yang ingin dibuat ya. Ini
dilemanya di situ. Jadi pengusaha restoran itu menjual setiap omelet dengan harga 5.000 dengan biaya bahan 2.000. Nah, bila suatu omelet tidak laku, maka pengusaha akan rugi sebanyak harga bahan omelet yaitu 2.000. Nah, permintaan omelet untuk setiap sarapan pagi itu ditentukan oleh distribusi probabilitas ya sebagai berikut. Nah, ini adalah kemungkinan bahwa omelet itu dipesan sejumlah atau sebanyak ini gitu ya. Jadi kemungkinan eh, omelet itu dipesan 50 buah itu probabilitasnya berapa? Kemudian eh, untuk yang 55 itu berapa? Jadi prediksi ini sebenarnya subjektif ya, teman-teman ya. Jadi ini berdasarkan penilaian kita secara subjektif. Jadi selama ini secara historis itu berapa? Misalnya contohnya misalnya di hotel di Jogja misalnya. Oh, ketika masa-masa Nataru gitu ya. Jadi liburan Natal tahun baru, biasanya kan hotel penuh ya, hotel penuh. Nah, ketika kondisi hotel penuh itu kira-kira berapa omlet yang bisa laku? Oh, ternyata selama ini, misalnya ketika hotel penuh di bulan November, bulan Desember, Januari itu eh, permintaan omletnya banyak ternyata. Ada misalnya sekian atau 80 misalnya. Tapi misalnya di kondisi liburan yang tidak non liburan ya, jadi hari-hari biasa tidak sebanyak itu, mungkin 50 biji begitu ya. Nah, ini berdasarkan data historis kita, itu berdasarkan eh, apa yang sudah pernah kita alami dan kemudian kita gunakan sebagai prediksi ya. Nah, di sini kebetulan dalam kasus ini ya untuk permintaan omelet 50 ini probabilitasnya adalah 0,1 atau 10%. Kemudian permintaan omelet untuk 55 porsi itu 0,25. Kemudian permintaan 60 porsi itu 0,35. Permintaan omelet 70 porsi itu adalah 0,2. Kemudian permintaan omelet 80 itu adalah 0,1. Gitu. Nah, sebenarnya hampir sama ya, teman-teman. Ini adalah kondisi dasar. Permintaan omelet ini kalau kita kita apa bandingkan dengan pengambilan keputusan tadi, ini adalah kondisi dasar. Nah, kondisi dasar dan di masing-masing kondisi dasar itu ada probabilitas ya. Jadi tadi kita ada konsep dasar pengambilan keputusan. Oh, eh, keadaan dasarnya itu ada, kemudian probabilitasnya kan juga ada. Lalu langkah selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Ya, langkah selanjutnya, ketika kita menggunakan metode simulasi, maka langkah selanjutnya itu adalah kita melakukan yang namanya probabilitas kumulatif. Ya. Nah, pertama begitu. Secara teknis kita coba untuk lakukan bersama-sama ya teman-teman ya. Eh, jadi probabilitas kumulatif itu bagaimana hitungnya? Nah, probabilitas kumulatif itu kita eh, menambahkan jumlah probabilitas ini ya. Misalnya ini ya. Langsung dicontohkan saja ini 0,1. Nah, probabilitas kumulatifnya itu adalah 0,1 ya. Kemudian permintaan omelet 55 itu adalah 0,25, maka probabilitas kumulatifnya adalah 0,35. Nah, jadi eh, 0,35 ini dari mana? Yaitu 0,1 ditambah dengan 0,25 ya, jadi 0,35. Nah, yang selanjutnya adalah eh, yang permintaan 60 ya. Probabilitasnya adalah 0,35, kumulatifnya berapa? 0,7. 0,7 itu dari mana? Dari 0,35 ditambah 0,35 ya. Kemudian yang 70 buah ini adalah 0,2 ya. Seterusnya ya 0,7 tambah 0,2 yaitu 0,9. Kemudian 0,80 itu 0,9 ya, ditambah 0,1 sama dengan 1. Nah, ini adalah probabilitas kumulatif. Jadi, probabilitas itu diakumulasikan semuanya. Tujuannya sebenarnya buat apa, teman-teman? Tujuannya adalah supaya kita bisa membuat yang seperti ini. Kita bisa membuat angka random dari situ ya. Jadi, setelah kita melakukan probabilitas kumulatif, yang selanjutnya adalah kita membuat angka random. Nah, angka randomnya adalah angka random dari 1 sampai 100 atau 0 sampai 99 ya. Jadi ada 100 buah angka random yang kemudian nanti kita eh, apa ya
kita jadikan sebagai penanda gitu ya. Jadi kita seperti arisan teman-teman ya. Kita membuat 100 gulungan kertas gitu ya. Kemudian masing-masing gulungan kertas kita tulis dari 0 sampai dengan 100. Atau kalau nggak pakai gulungan kertas juga bisa sih menggunakan aplikasi, aplikasi atau software untuk mengacak nomor gitu ya. Itu juga bisa. Nah, seperti itu. Nah, kita tandai itu dari 0 sampai 100 gitu ya. Nah, eh, dari tanda itu ya sebenarnya kita sudah apa ya membuat satu identifikasi gitu ya bahwa sebenarnya angka 0 sampai 10 itu adalah untuk itu tadi untuk kondisi 50 buah. Ya, jadi sebenarnya sebelum saya menjelaskan ini ya, jadi nanti angka dari 0 sampai 100 itu kita ambil acak ya. Jadi bagaimana cara kita apa mengambil keputusan ya, itu adalah kita dengan cara melakukan percobaan. Jadi kita seperti arisan, arisan tapi 10 kali kocok ya, 10 kali ngambil ya. Jadi kita melakukan 10 kali percobaan. Nah, misalnya percobaan pertama tadi 100 angka tadi kita ambil mana yang kita ambil ya. Kita random ambil satu. Kemudian kita buka misalnya angka yang masuk atau angka yang kita dapatkan itu adalah oh nomor 41. Lalu kita membuat satu tabel tambahan di sini. Jadi kita membuat satu tabel percobaan, kemudian angka percobaan dan nah di sini kita membuat satu yang namanya simulasi permintaan. Nah, angka 41 itu tadi itu apa? 41 itu adalah kita tulis 60. 60 itu dari mana? Nah, 60 itu dari tadi teman-teman ya. Jadi keterangan yang kita buat ini ya. Jadi eh, angka acak ini adalah gunanya untuk menandai eh, apa ya? Menandai mana yang untuk mana gitu ya. Maksudnya adalah ini. Tadi kan ada kondisi kondisi apa? Kondisi dasar atau permintaan omelet ya. Ada 5 kondisi dasar. Nah, 5 kondisi dasar itu kemudian kita bagi rata, nggak kita bagi rata ya, kita bagi ke dalam 100 angka itu. Nah, eh, prosedur pembagian itu seperti apa, teman-teman? Maksudnya apakah sama rata atau enggak? Nah, tidak sama rata ya kita pembaginya ya. Jadi, untuk angka 0 sampai 10 itu adalah untuk eh, apa kondisi atau permintaan permintaan omelet sebanyak 50 buah. Artinya kalau kita mengocok kemudian kita dapat nomor 7 misalnya, oh berarti nomor 7 itu adalah kondisi 50 buah. Nah, ini kan mensimulasikan kondisi real ya, bahwa di dalam dunia nyata itu segala hal itu bisa jadi bisa pasti terjadi, bisa bisa jadi terjadi begitu apa bisa terjadi apapun bisa terjadi gitu ya. Nah, bisa jadi di hotel yang datang ya cuma 7 orang atau yang pesan omelet cuma 7 orang, ya kan? Tapi bisa jadi juga yang datang 80 orang, ya kan? Atau eh, 50 orang, gitu kan? Sorry, yang datang bisa jadi 50, yang pesan bisa jadi 50 buah. Kalau yang pesan 7 buah ya mungkin ya kebangetan juga ya karena mungkin yang ikut sarapan mungkin ada 100 atau 500 orang tapi kan nggak mungkin yang pesan cuma 7 orang ya. Jadi bisa jadi yang pesan itu cuma 50 buah 50 orang ya yang pesan apa omelet. Bisa juga yang apa pesan omelet lebih dari itu juga. Nah, seperti itu. Nah, ini kan mensimulasikan dunia nyata. Nah, eh, kenapa 50 buah itu kita assign atau kita apa kita gunakan untuk angka 0 sampai 10 karena ini tadi teman-teman karena dia probabilitas kumulatifnya adalah 0,1 atau 10% atau 10 bagian dari 100. Berarti angka 10 bagian dari 100 ini berarti bisa urut atau enggak? Sebenarnya enggak harus urut ya. Cuman kita bisa bisa ngacak tapi kita harus membuat satu probabilitas kumulatif ini, teman-teman ya. Jadi kenapa ini 10? Karena dia 10 bagian. Jadi 0,1 berarti kan 10 bagian. Jadi antara 0 sampai 10 itu kita gunakan untuk menandai permintaan omelet 50 ya. Kemudian seterusnya ya.
Nah, setelah 0,1, 0,35. Jadi antara angka 10 sampai 35 itu adalah punyanya kondisi 55 buah atau 11 sampai 35 ini adalah untuk 55 buah. Kemudian selanjutnya sama ya, teman-teman bisa perhatikan 36 sampai 70 itu adalah untuk 60 buah karena di sini ya 0,35 sampai 0,7 itu ya itu adalah 60. Kemudian 0,7 ya sampai dengan 0,9 atau di sini kalau angkanya 71 sampai 90 itu adalah untuk 70 buah dan seterusnya ya 99 91 sampai 99 itu untuk 80 buah. Nah, kita kembali lagi ke tabel ini ya. Jadi di percobaan pertama, oh ternyata kita mendapatkan angka 41. Nah, 41 berarti kita harus mengassign di sini berapa? Oh, 60 karena di sini 41 itu range-nya ada di sini ya. Nah, range-nya ada di sini. Nah, berarti kita masukkan ke 60. 48 range-nya itu berapa? Masih juga sama di situ 60. 11 berapa? Nah, 11 itu ada 55 di sini ya. 11 itu 55. Nah, kemudian 95 itu berapa? 95 itu adalah, nah ini 80 buah ternyata. Ya, 80 buah dan seterusnya ya teman-teman ya. Jadi kita membuat percobaan angka random yang keluar, kemudian kita catat di sini di simulasi permintaan. Begitu. Nah, ini kan berarti ya tadi mensimulasikan kondisi ya. Jadi eh, apa kita itu yaitu tadi dalam dalam kehidupan kan tidak segala sesuatu bisa jadi apapun terjadi. Tapi tentu saja ini juga kemungkinan keterjadiannya kan sesuai dengan probabilitas tadi. Karena di sini jumlah yang paling besar kalau bisa kita lihat itu adalah di 60 ya. Jadi eh, apa secara statistik ya pasti akan lebih sering kepilih 60 ya. Nah, setelah kita total, nah ini percobaan bisa kita lakukan berbagai eh, apa sering mungkin ya. Mau kita 10 kali atau kita melakukan 20 kali tentu saja semakin banyak percobaan akan semakin bagus karena itu akan lebih banyak eh, apa merepresentasikan kondisi yang nyata begitu ya. Nah, dari semua total itu tadi, kemudian kita rata-ratakan uh, nilainya. Nah, sehingga kita akan dapatkan angka 60,5. Jadi, kita uh, mengambil keputusan, oh ternyata permintaan yang kemungkinan akan terjadi nanti itu adalah 60,5. Sehingga sebagai seorang manajer hotel gitu ya, oh kita bisa membuat omelet, kita persiapan untuk membuat sekitar 60 porsi atau mungkin 61 porsi gitu ya. Sehingga kita tidak harus buang-buang bahan ya karena misalnya pesanannya kita mempersiapkan 80 tentu saja akan membuang bahan ya sebanyak 20 buah atau kita misalnya kehabisan bahan misalnya kita hanya mempersiapkan sedikit tapi ternyata yang pesan banyak gitu ya. Nah, simulasi kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya dalam kita mengambil keputusan ya bagaimana kita memutuskan tadi ya. Jadi tidak kalau kalau dalam keputusan mengambil keputusan dalam kondisi berisiko itu kan kita mengalihkan ya, mengalihkan probabilitas yang payoff di probabilitasnya. Kalau tadi kita membuat satu simulasi dari probabilitas itu. Kita membuat satu angka random, kemudian kita mengacak mengambil angka random tersebut dan kemudian kita apa menghitung kira-kira berapa permintaannya kurang lebih seperti itu. Untuk simulasi mungkin itu dulu teman-teman ya yang bisa saya jelaskan. Alhamdulillah kemungkinan ini cukup simpel ya teman-teman ya cukup sederhana mudah untuk dipahami ya untuk simulasi ini begitu dan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan teman-teman. Uh, Sekian mungkin bisa saya tutup. Saya akhiri dengan membaca hamdalah sama-sama. Saya akhiri dengan membaca hamdalah ya karena ini saya sendiri ya saya lupa ya kalau ini adalah eh, apa asinkron gitu ya. Saya akhiri ya.
dengan mengucap hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih, semoga bermanfaat teman-teman. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.